Hai, kami dari kelompok 7 PDB 93. Di sini kami akan mempresentasikan proposal produk kami, yakni pembuatan pupuk organik cair dengan aroma serai dari limbah sayuran rumah tangga. Halo, perkenalkan saya Citra Gali Hayundapuri dengan NIM 19223103 dari Prodi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat. Halo, saya Aliansi Tasari dengan NIM 19223101 dari Prodi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat. Halo, saya Tias Rahmat Alam dengan NIM 4112311010 dari Fakultas Vokasi, Prodi Pengobat Tradisional. Halo, aku Sofia Maratusifa dengan NIM 1912312338 dari Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat. Halo, perkenalkan saya Sabrina Aulia dengan NIM 121231133 dari Fakultas Kedokteran Gigi. Hai, aku Erin Saputra, aku dari Fakultas Sains and Teknologi jurusan Matematika, NIM 181231052. Setelah melakukan proses implementasi dari proyek kami mendapatkan beberapa manfaat. Yang pertama, cara mengolah limbah sayuran menjadi pupuk organik cair dan mendapatkan info bahwa serai dapat menjadi bahan pestisida alami. Pada prosesnya, kami juga belajar terkait komunikasi, kerjasama, dan kolaborasi antar individu dalam kerjasama tim. Kemudian, proyek pembuatan pupuk organik cair ini juga bermakna sebagai kontribusi kami terhadap lingkungan yang mendukung SDGs poin ke-12, yakni konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Oke, selanjutnya kita berlanjut pada kemudahan yang kita dapatkan saat pembuatan proyek PDB ini. Beberapa kemudahan yang kami dapatkan adalah yang pertama, yaitu bimbingan dan juga kesediaan dalam melakukan evaluasi dari ketiga dosen PDB kami untuk perbaikan dan juga pengembangan proyek yang kami buat. Kemudian yang kedua adalah banyaknya referensi jurnal yang tersedia. Kemudian yang ketiga adalah adanya bantuan bahan pembuatan pupuk cair dan juga beberapa saran yang diberikan oleh kakak tingkat, sehingga dalam pelaksanaan proyek PDB ini kami dapat berjalan dengan maksimal dan juga dapat berjalan dengan lancar. Kemudian yang kemudahan terakhir adalah pembuatan pupuk organik cair ini memerlukan alat yang sederhana dan dapat ditemukan di sekitar kita, sehingga tidak membutuhkan alat yang sulit ditemukan. Pada proses pengerjaan pupuk cair, kami menemukan beberapa hambatan. Yang pertama, yakni terkait waktu pengerjaannya. Pada waktu yang disepakati, tiba-tiba hujan, sehingga waktu pengerjaannya menjadi mundur dan proses pelaksanaannya lebih lama. Yang kedua, yakni terkait proses fermentasi pupuk, karena kami hanya memotong sayurannya kecil-kecil, sehingga proses fermentasinya lebih lama. Kemudian juga terkait efektivitas pupuk pada tanamannya, karena hanya mendapatkan waktu yang singkat untuk mengobservasi, sehingga kesimpulan yang kami peroleh masih perlu dilakukan observasi lebih lanjut. Kemudian yang terakhir, yakni bau yang ditimbulkan dari pupuk cairnya masih kurang nyaman. Beberapa saran yang dapat kami berikan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menyiapkan hari pengganti apabila pada hari tersebut tidak dapat dilakukan pelaksanaan proyek. Yang kedua adalah menyiapkan segala keperluan sehingga sewaktu-waktu dapat dilakukan mungkin penambahan maupun pengurangan. Selanjutnya adalah lebih teliti dan memperbanyak bahan bacaan maupun literasi sehingga dapat mengurangi kemungkinan kegagalan maupun kesalahan dan menggunakan waktu secara efisien. Selanjutnya adalah agar fermentasi menjadi lebih cepat maupun lebih menyeluruh ya, itu digunakan blender untuk menghaluskan bahan-bahan yang akan digunakan. Selanjutnya juga melakukan proyek ini dengan periode yang secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya, sehingga waktu pengamatan dapat lebih panjang. Pertama, proses pembuatan pupuk organik cair kami lakukan pada tanggal 26 April 2024 di tempat salah satu anggota kelompok kami. Kemudian untuk alat dan bahan adalah sebagai berikut. Selanjutnya, kami juga mengambil beberapa dokumentasi pada saat proses pembuatan pupuk organik.
Yang pertama adalah proses penimbangan, pengumpulan, dan pemisahan pada limbah sayuran. Yang kedua adalah dokumentasi proses pembuatan ekstrak serai, dan tahapan lengkapnya adalah sebagai berikut. Kemudian dalam pembuatan pupuk organik cair, kami juga mencampurkan air dan cairan E4 hingga merata. Kemudian kami mencampurkan seluruh bahan menjadi satu dan diaduk rata pada galon yang akan dijadikan sebagai tempat fermentasi. Kemudian tahapan pembuatan pupuk cair secara lengkap adalah sebagai berikut. Kemudian pada tanggal 27 April sampai dengan 10 Mei 2024, kami melakukan proses fermentasi pada pupuk yang telah kami buat untuk selanjutnya diaplikasikan pada tanaman. Setelah fermentasi selama 2 minggu, kami melakukan pemberian pupuk cair pertama sebanyak 80 ml untuk tanaman lidah buaya dan 120 ml untuk tanaman kenikir. Selanjutnya, pemberian pupuk dilanjutkan pada tanggal 11, 13, 15, 21, 25 hingga 25 Mei 2024. Setelah 5 kali pembuatan pupuk, dapat diamati bahwa tanaman lidah buaya dan kenikir nampak lebih segar dan lebih tinggi, serta semut tidak mendekati tanaman. Coba sehingga dapat disimpulkan bahwasannya pupuk organik cair dari limbah sayuran rumah tangga dan serai sebagai pestisida alami berdampak positif bagi tanaman. Coba yakni tanaman kenikir dan lidah buaya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Bye bye.